Halo guys, selamat datang di Impactors. Nama aku Jonathan dan aku akan menjadi host kalian minggu ini. Jadi, minggu ini kita bakal ada firman Tuhan yang berjudul Face or Flee. Jadi kalian mungkin bertanya, apa itu face or flee? Jadi, maksud dari topik yang menarik ini, di dalam kehidupan kita akan ditunjukkan beberapa tantangan dan kita harus menghadapinya dalam dua hal, yaitu kita menghadapinya atau lari. Nonton ya guys dari awal sampai akhir karena yang membawakan firman ini adalah Kak VJ. Sebelum masuk ke firman Tuhan, kita akan mendengarkan present worship dulu. Jadi, sebelum present worship mulai, tentunya kita harus mempersiapkan hati kita dahulu. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih Tuhan atas hari ini. Engkau telah mengumpulkan kami bersama-sama di ibadah online Impactors ini. Sekarang kami akan mendengarkan present worship sebelum mendengarkan firman. Berkati kami, siapkan hati kami supaya bisa menerima semua informasi dengan baik. Terima kasih Tuhan, amin. Enjoy the presence of God, Impactors. Hai Impactors, it's nice to meet you guys again. Nah, hari ini walaupun kita nggak bisa ketemu secara langsung, kita masih online ibadahnya. Aku harap kita harus tetap semangat memuji dan muliakan nama Tuhan ya. Nah, let's declare that our God is the great God. Kita mau sama-sama puji dan sembah Allah kita. Dia Allah yang bertahta atas kehidupan kita. Dia Allah yang berdaulat atas kehidupan kita. Amen. Let's worship Him. Pelukis cakrawala, merangkai jagat raya, pencipta alam semesta, pemilik kehidupan yang sanggup menyelamatkan. Dialah jalan kebenaran. Kami rindukan Tuhan, kami rindukan kuasa-Allah.
Sorak-sorai kemuliaan buat Tuhan Allah kita. Thank you Lord. Kau Allah yang bertahta atas kehidupan kami Tuhan. Kau Allah yang berkuasa atas kehidupan kami. Terima kasih Tuhan buat hari ini Tuhan. Thank you for the beautiful day. Sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Kami mau duduk Tuhan di bawah kaki-Mu Bapa untuk mendengarkan suara-Mu. Berbicara Tuhan pada setiap kami. Setiap firman itu, biar firman itu bisa tumbuh dalam setiap hati kami dan bisa berbuah Tuhan, dan kami bisa berdampak Tuhan bagi orang di sekitar kami. Ucap syukur Tuhan, kami serahkan Tuhan semuanya dalam tangan-Mu Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus, buat yang siap semuanya, katakan amin. Wah, besok finals. Wah, ada 2 nih, gue harus belajar nih. Oke. Ya, good. What? Ada WA? Hah? Mama sakit? Mama masuk rumah sakit? Waduh. Kondisinya kritis. Waduh. Oke. Bentar. Kok ada orang ngirimin foto? Waduh, ini kan foto Papa. Kok Papa lagi jalan sama wanita lain? Mesra banget. Hah? Papa ngapain ini? Hah? Cepet banget sih, Mama udah nggak ada. Hah? Apa? Papa mau nikah lagi? Pak, ini nggak sampai setahun loh Mama nggak ada. Papa mau nikah lagi? Yang bener aja, Pak. Selama ini Mama yang nemeni Papa loh. Kok cek mudanya mau nikah lagi, ha? Yaudah aku tak pergi sama pacarku aja dah. Mungkin dia bisa support aku, dia bisa bantu aku. Tuh. Loh yang? Kamu kok ngedate sama cowok lain? Hah? Loh, aku kan pacarmu. Loh, hah? Apa sih ini? Aduh, gila. Ngapain ini semua? Gila. Cilumet derek hidupku rek. Masalah gak mari-mari. Masalah bertubi-tubi. Yang bener aja. Loh, aku ini ikut Tuhan kok tambah ruwet hidup gue. Gimana sih? Well, tadi itu kisah nyata teman-teman. Ada seorang teman yang pernah menceritakan kepadaku bahwa dirinya diperhadapkan dengan masalah yang bertubi-tubi. And it's real, okay? Itu real, itu bukan mengada-ngada. Dan aku percaya tidak ada orang dalam dunia ini yang lepas dari yang namanya masalah. Baru masalah A selesai, muncul masalah B. Atau masalah A belum selesai, muncul masalah B, C, D, dan lain sebagainya. Yang mana itu pastinya menekan, yang mana itu pastinya membuat kita jadi stres gitu kan ya. Nah, semakin bertambahnya usia, semakin kita punya banyak koneksi, aku percaya juga masalah itu akan semakin banyak jumlahnya, semakin menekan intensionalnya, dan juga semakin ruwet, semakin pelik, semakin rasanya kayak kacau banget gitu kan ya. Nah, pertanyaanku hari ini sama teman-teman semua, pernah nggak ngadepin masalah? Oke? Entah itu masalah yang mungkin sesekali datang, atau mungkin kalian menghadapi masalah yang sampai bertubi-tubi gitu kan ya, yang seakan nggak pernah selesai. Bagaimana perasaanmu? Apakah kamu merasa capek, marah, sedih, kesal? Dan how you respond it? Bagaimana kau merespon itu semua? Sebenarnya pilihannya cuma ada 2 sih teman-teman. Yang pertama adalah flee from it, lari dari masalah tersebut. Ya, kamu merasa saking ruwetnya, karena terlalu ruwet, terlalu pelik, maka kamu mengalami yang namanya depresi, putus asa, dan berakhir dengan diam saja dan berusaha untuk mencari pelarian. Itu adalah pilihan yang pertama, flee from it. Atau yang kedua, menghadapinya, face it. Karena apa? Ya, mau apapun yang terjadi, maju tidak gentar, hajar terus, gitu kan ya.
Nah, hari ini apa yang aku ingin sampaikan kepada teman-teman judulnya face or flee. Menghadapinya atau lari daripadanya. Nah, di Alkitab teman-teman banyak banget cerita tentang orang-orang yang mengalami masalah. Oke, dan salah satu yang akan kita bahas hari ini adalah bangsa Israel. Kalau teman-teman udah pernah ikut sekolah minggu, teman-teman pasti udah pernah tahu. Kalau belum yang tahu, kalau mas nggak tahu ceritanya, aku akan ceritakan singkat bahwa bangsa Israel ini kenyang banget sama yang namanya masalah. Dari yang namanya diperbudak oleh bangsa Mesir, kemudian menghadapi jalan buntu, lalu hampir dihabisi, kemudian sampai masalah kelaparan, kehausan di padang gurun, masalah pertengkaran antar sesama bangsa Israel. Mereka pernah menghadapi itu semua. Dan hari ini yang kita bahas adalah diambil dari Bilangan 13-14, di mana di situ tentang bangsa Israel yang mengintai tanah Kanaan. Teman-teman bisa baca itu semua di rumah. Aku mungkin nggak akan mention itu, baca satu-satu tapi aku akan mark aja beberapa ayat yang menjadi poin dari firman Tuhan hari ini. Nah, singkatnya Israel ini sudah dijanjikan sama Tuhan bahwa mereka akan menempati tanah Kanaan, tanah perjanjian. Nah, karena posisi Israel udah deket banget sama tanah Kanaan, Tuhan nyuruh Musa yang adalah seorang pemimpin bagi bangsa Israel pada waktu itu untuk mengirimkan pengintai mata-mata untuk mengamati tanah Kanaan. Dan sebagai orang yang percaya sama Tuhan dan taat, Musa ngelakuin dong apa yang Tuhan minta. Musa mengirimkan 12 orang pengintai untuk mengamati tanah Kanaan. Nah, Musa kasih penjelasan dong apa aja yang harus kamu amati. Ada beberapa hal yang aku akan mention, yaitu coba lihat bangsa yang mendiami tanah tersebut, apakah kuat atau lemah, jumlahnya sedikit atau banyak, kemudian bagaimana kondisi tempat mereka tinggal, apakah baik atau buruk, terbuka atau tertutup, kemudian bagaimanakah tanah yang ada di sana, apakah subur atau kering, dan apakah di sana ada pohon-pohonan atau tidak. Wow. Dan guess what? 40 hari berlalu setelah pengintai itu mengamati, mereka balik dong. Mereka lapor sama Musa. Mereka ceritakan sama Musa apa yang ada di sana. Untuk jawaban yang pertama, mereka sepakat. 12 orang pengintai ini sepakat. Mereka punya jawaban yang sama. Mereka ngomong bahwa tanah Kanaan tersebut kaya akan susu dan madunya. Which is buat mereka, wah ini tanah Ciamik Pol. Ini the good, gitu kan ya. The greatest of all times buat mereka. Wah ini tanah keren banget. Ini the best lah, gitu kan ya. Terus, tetapi waktu jawaban pertanyaan kedua, mereka memiliki perbedaan. Ada dua tipe jawaban. Yang pertama 10 pengintai ini. 10 pengintai ini ngomong sama Musa bahwa di Bilangan 13 ayat 31, kita tidak dapat maju menyerang bangsa itu karena mereka lebih kuat daripada kita. Mereka kasih kesimpulan sama Musa. Mereka ngomong sama Musa dan bangsa Israel pada waktu itu, gak bisa bos, kalau kamu mau maju sama mereka gak masuk akal. Kita pasti kalah, mereka jauh lebih kuat. Mereka putus asa, mereka merasa gak berdaya pada waktu itu. Mereka sampai ngomel. Dan ngomel itu bukan hanya sekedar kalian pikir oke, ngomel sama Musa dalam waktu cuma beberapa jam. Enggak. Ini ngomel sampai satu bangsa itu juga ikutan ngomel. Dan satu bangsa ini sampai protes sama Musa. Mereka protes sama Musa, mereka demo sama Musa. Mereka pengen Musa itu turun dari jabatannya. Dan ini permintaan bodohnya mereka. Mereka mau mati di padang gurun atau balikin kami ke Mesir untuk diperbudak lagi. Itu jauh lebih baik. Turunkan Musa, turunkan dia. Kami ingin balik ke Mesir. Turunkan dia. Kami nggak yakin bisa masuk tanah Kanaan. Turunkan. Pulangkan kami ke Mesir. Biar kami mati di sana. Itu adalah tipikal orang-orang yang pengen lari dari masalah. Mereka merasa tidak berdaya. Inilah jawaban orang. Inilah tipe jawaban yang pertama. Tetapi ada tipe jawaban yang kedua, yaitu dari 2 orang pengintai, Yosua dan Kaleb. Mereka memberikan jawaban yang
keren banget buat aku. Di Bilangan 13 ayat 30 dia ngomong gini, tidak, kita akan maju menduduki negeri itu, sebab kita pasti akan mengalahkannya. Wow, mereka yakin, mereka mau menghadapi masalah tersebut. Keren banget kan? Mereka begitu yakin, mereka punya semangat juang yang tinggi. Dan ini menjadi sebuah pertanyaan. Ketika kita melihat bahwa ada tipe jawaban lari dari masalah dan tipe jawaban untuk menghadapi masalah, maka pertanyaannya adalah apa yang menyebabkan ada dua tipe jawaban seperti ini? Nah, ketika aku melihat ternyata ini masalah hati. Masalah hati. Bukan karena hati yang mendua ketika kamu mengasihi seorang terus dia pergi meninggalkanmu. No, bukan itu. Tetapi masalah kenapa kok ada jawaban flee or face adalah hati. Ya, masalah hati. Sekali lagi, dari mana aku tahu? Karena waktu kita baca di Bilangan 13 ayat 20, waktu Musa memberitahukan apa saja yang perlu diamati, ia menutup dengan kata ini. Bilangan 13 ayat 20, tabahkanlah hatimu. Aku ulangi, tabahkanlah hatimu. Mark aja bagian itu, tabahkanlah hatimu. Apa maksudnya tabahkanlah hatimu? Apakah harus bersabar? Apakah harus tenang? Ketika aku baca dan aku meneliti, rupanya di dalam terjemahan aslinya, bahasa Ibrani memiliki makna yang sangat dalam. Dia ngomong gini, maknanya adalah jadilah berani karena Tuhan menyertaimu. Aku ulangi, maknanya adalah jadilah berani karena Tuhan menyertaimu. Tabahkanlah di sana bukan tabah sabar, tabah diem aja, enggak, tetapi jadilah berani karena apa? Tuhan menyertaimu. Itulah yang diminta oleh Musa. Itulah nasihat yang diberikan oleh Musa. Tapi guess what? 10 pengintai ini mereka ngomel sampai seluruh bangsa ikut ngomel. Dan itulah yang terjadi. Kenapa kok mereka menjadi pengen lari? Rupanya kalau teman-teman baca di Bilangan 13 ayat 30 dikatakan, kemudian Kaleb mencoba menenteramkan hati bangsa itu. Mencoba menenteramkan. Artinya apa? Artinya kondisi hati bangsa Israel pada waktu itu sedang kacau balau. The problem is heart. Hati mereka mengabaikan penyertaan Tuhan dalam kehidupan mereka. Ya, sehingga mereka menjadi putus asa, merasa tidak berdaya, mereka demo, mereka ngomel sama yang namanya Musa. Dan Tuhan, mereka demo sama Tuhan. Aku harus garis bawahi, hati yang menyadari Tuhan beserta kita adalah kunci untuk menghadapi setiap masalah. Aku ulangi, hati yang menyadari Tuhan beserta dengan kita adalah kunci untuk menghadapi setiap masalah. Bilangan 14 ayat 9. Inilah yang menunjukkan Kaleb dan Yosua memiliki hati yang benar. Dia katakan di sana, janganlah memberontak kepada Tuhan dan janganlah takut kepada negeri itu, sebab mereka akan kita telan habis. Yang melindungi mereka sudah meninggalkan mereka. Sedangkan kita, Tuhan menyertai kita. Janganlah takut kepada mereka. Ya. Aku ulangi, hati yang menyadari Tuhan besertamu adalah kunci untuk kamu menghadapi setiap masalah. When your heart is right, what you do is right. Apa yang ada dalam hatimu itu yang akan muncul dari tindakan-tindakanmu. Satu statement yang aku ingin kasihkan dan aku ingin tanamkan dalam hati setiap kalian adalah, when your heart is wrong, you will flee from problem. But when your heart is right, God will make you capable to face problem. Hati yang salah buat kamu lari dari masalah, tetapi hati yang benar hasilnya Tuhan akan buat kamu berani menghadapi masalah. Masih ingat ceritaku yang awal tadi? Ada temanku yang menceritakan bahwa dirinya stres dan lain sebagainya. Aku mau ceritakan teman-teman. 1 tahun kemudian setelah dia menceritakan itu semua, dia datang lagi sama dan dia ceritakan, kamu masih ingat nggak bahwa aku pernah cerita sama kamu, aku pernah ngadepin masalah ini? Ya, aku masih ingat. Dan dia ngomong gini, aku dulu berpikir ketika aku masuk menjadi orang Kristen, mengikut Tuhan, aku berpikir bahwa kehidupanku akan bebas dari yang namanya masalah.
Tapi ternyata masalahku nggak selesai-selesai. Tambah lebih banyak, tambah lebih ruwet. Ya awalnya sempat kecewa sama Tuhan, tetapi Tuhan terus mengungkapkan isi hatiku yang salah. Wow, dia ngomong, hatiku yang salah. Ternyata lewat masalah ini dia mau ubahkan hatiku. Aku dulu pikir bahwa masalah-masalah tersebut bisa aku selesaikan dengan uang, dengan teman yang bisa menghiburku, yang bisa membawa aku untuk lari dari masalah tersebut. Tetapi ternyata semuanya itu mengecewakan. Hari ini aku sadar, hartaku bukan uang, hartaku bukan temanku, tetapi hartaku yang paling berharga adalah penyertaan Tuhan. Dan segala yang kumiliki bisa hilang, kau bisa ambil itu, tetapi aku akan tetap tenang. Karena apa? Karena Tuhan menyertaiku. Wow. Sejak saat itu masalahku memang belum selesai, tetapi aku bisa merespon setiap masalah dengan baik, benar, dan tepat. Karena hatiku sudah benar dan tepat. Aku bisa feel peace, aku bisa feel joy, dan aku bisa berani. Wow. How about you? Mau menghadapi masalah? Hari ini mungkin Kak Vijay gak akan share sama kalian step by step, step 1, step 2, step 3, step 4, no. Tetapi yang aku ingin tekankan dan aku ingin berikan sama teman-teman semua adalah penekanan hati yang baru. Percuma dong aku kasih kalian step, tapi kalau hati kalian salah, gak akan pernah bisa maju, kalian gak akan pernah bisa ngadepin yang namanya masalah. So, the problem is our heart. Maukah kamu ngadepin masalah? Kalau mau, sudahkah kamu punya hati yang baru? Dan hari ini tawaran Tuhan sama kita semua, milikilah hati yang baru. Lewat apa? Yesus udah turun ke dunia 2000 tahun yang lalu untuk menebus kita dari dosa. Dan dia melalui karya keselamatan yang tersebut, dia mau kasih hati yang baru buat kamu dan buat aku. John Piper pernah ngomong, quote-nya yang sangat-sangat memberkatiku. Dia ngomong gini, Gospel is not a way to get people to heaven. Injil bukan saja jalan untuk membawa orang menuju ke surga, tetapi but it's a way to get people to God. Tetapi itu adalah jalan untuk membawa orang kepada Tuhan. Ya, John Piper juga percaya bahwa hati yang benar akan membawa kita bisa menghadapi masalah, dan melalui karya Injil kita bisa memperoleh hati yang benar, hati yang menyadari penyertaan Tuhan. So, hari ini buat teman-teman semua, maukah kamu dapat hati yang baru? Maukah kamu terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam kehidupanmu? Dan aku kasih quote terakhir, ini kalian bisa catat baik-baik. Melalui quote terakhir, kalian bisa catat baik-baik ya. Tuhan jauh lebih tertarik untuk mengubah mengubah dirimu daripada mengubah kondisimu. Ya, melalui cerita yang tadi disampaikan temanku, bahkan dalam Alkitab Israel, ternyata Tuhan lebih tertarik untuk mengubah kondisi hati mereka. Dan hari ini kalau kalian menghadapi masalah, it means Tuhan menyayangi kalian. Jangan pikir Tuhan tidak menyayangi kalian, no. Tapi Tuhan menyayangi kalian dan Tuhan ingin mengubahkan hati kalian. Hati yang menyadari bahwa Tuhan beserta dengan kalian. Itu aja. So, once again, aku akan my point yang pertama, yang satu-satunya juga poin itu, yaitu when your heart is wrong, you will flee from problem. But when your heart is right, God will make you capable to face problem. So, mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan, kami mengucap syukur untuk firman hari ini. Kami teringat kembali bahwa dalam setiap masalah yang diperhadapkan kepada kami, entah itu bertubi-tubi atau enggak, tetapi kami percaya hati yang benar adalah kunci untuk menghadapinya. Pada hari ini Tuhan, setiap orang yang mengikuti ibadah ini, mendengarkan firman ini, kami berdoa biarkanlah kami bisa diberikan hati yang baru, hati yang mau taat, hati yang mau percaya kepadamu, hati yang menyadari bahwa Tuhan beserta dengan kami. Berikanlah hati itu kepada kami, tuntunlah kami untuk menghadapi setiap masalah yang ada, dan kami percaya Tuhan ingin mendatangkan kebaikan bagi setiap orang. Dalam nama Yesus Kristus kami doa, haleluya, amin. Ya gitu saja guys firman minggu ini. Gimana menurut kalian? Bagus kan? Ya menurutku bagus juga sih.
Jadi guys, setelah ini kalian share ke teman-teman video ini dan tag @impactorsndc di Instagram ya. Juga jangan lupa chat kakak leader kalian untuk melakukan kontak grup bersama. Buat yang baru pertama kali join ibadah dan belum memiliki kontak grup, bisa klik link di description dan kalian akan dicarikan grup bagi kalian. Oh iya, buat kalian yang ingin memberikan persembahan atau perpuluhan, bisa di-share barcode di sini. Nah, gitu aja guys Sunday Service minggu ini. Terima kasih yang sudah nonton. Oh iya, jangan lupa stay safe loh ya dimanapun kalian berada. Yaudah guys, see you next week, bye.